Erick Thohir siap lebih pemain kunci timnas untuk AFC U23. Hernando cedera, Martin Paes turun tangan hadapi Vietnam. Sintayong nyatakan setia pada timnas Indonesia. Elkan Bagot jadi senjata Ipswich Town di Liga Inggris. Kabar buruk datang dari kiper timnas Indonesia Hernando Ari yang tengah mengalami cedera saat dipercaya kembali tampil pada pertandingan Persebaya melawan Bayangkara FC di lanjutan Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster memberikan kabar soal cedera Hernando Ari yang diduga penjaga gawang 21 tahun tersebut mengalami cedera dislokasi. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut menyebut bahwa kiper timnas Indonesia tersebut bakal dibawa ke rumah sakit. Mengingat jadwal timnas Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tentu pelatih STY harus putar otak untuk menambal posisi yang ditinggalkan Hernando, mengingat cedera Hernando yang berpotensi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Baru-baru ini PSSI menyampaikan untuk segera mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, tak terkecuali Martin Paes, kiper dari Dallas FC di Liga Amerika. Paes bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk menjaga gawang skuad Garuda. Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong masih punya satu event lagi untuk unjuk gigi yang bisa diganjar kontrak hingga 2027. Ajang yang dimaksud adalah Piala Asia U23 2024 yang digelar April 2024 mendatang. Sin juga menyebut 4 pemain yang menurutnya bisa membantu timnas U23 Indonesia untuk memenuhi target di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Namun untuk Piala Asia U23 2024, klub abroad yang menaungi pemain-pemain tersebut bisa jadi tak melepas mereka karena ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA. Ketua PSSI Erick Thohir mengaku akan mengusahakan pemain-pemain pilihan Sintayong untuk bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024. Apakah Erick Thohir mampu melobi pemain yang diminta Sintayong untuk bisa tampil di Piala Asia U23 2024? Perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia kini sedang menjadi topik panas. Sintayong pun mengaku saat ini tengah intens membahas masalah tersebut dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Diakui oleh STY selama Piala Asia 2023, memang benar ada tawaran untuk melatih timnas negara lain, tetapi pelatih asal Korea Selatan itu sama sekali tidak tertarik. Ada juga isu-isu bahwa Sintayong sebenarnya bisa saja membayar denda kontrak, namun pelatih yang dijuluki The Silent Foxes itu mengaku tak pernah berbicara mengenai tebusan kontraknya demi meninggalkan timnas Indonesia. Sintayong menyatakan tetap setia kepada timnas Indonesia demi membuat skuad Garuda menjadi kekuatan baru yang disegani di Asia. Kepindahan pemain timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town menuju Bristol Rovers langsung berbuah manis. Center back timnas Indonesia itu langsung mencatatkan debut setelah diumumkan bergabung pada Jumat 2 Februari lalu. Dengan demikian, harapan pelatih Ipswich Town Kieran McKenna atas kepindahan Elkan Bagot berhasil dibayar di muka. Pelatih berusia 37 tahun itu berharap pemain timnas Indonesia dapat meraih jam terbang lebih. Alhasil dengan catatan penampilan Bagot di pertandingan Bristol dapat membuat harapan Kieran McKenna terpenuhi sementara. Kini tinggal bek masa depan timnas Indonesia itu berjuang untuk laga berikutnya hingga kontrak peminjaman berakhir pada akhir musim Mei 2024. Ipswich Town sendiri berpeluang besar promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan jika berhasil mempertahankan posisinya di papan atas klasemen. Secara tidak langsung, Kieran McKenna sedang menggodok Elkan Bagot agar siap tampil di kasta yang lebih tinggi. Nama Fernando Tavares mengaku sebagai salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia menyusul kabar terkini tentang situasi kontrak Sintayong. Fernando Tavares mengaku saat ini dirinya belum memikirkan peluang untuk menjadi pelatih timnas Indonesia.
Saat ini ia fokus dengan kontraknya bersama Cuku Eja, apalagi kompetisi fase reguler Liga 1 2023-2024 tinggal menyisakan 10 laga. PSM Arahan Tavares saat ini berada di papan tengah, persisnya posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 32 poin. Karena situasi ini tak elok bagi Bernardo Tavares untuk membahas kemungkinan kontrak dengan pihak lain termasuk potensi melatih timnas Indonesia. Dipercaya kembali merumput setelah absen lama karena sakit, sang pemain gagal memberikan kemenangan bagi timnya Venezia FC saat menghadapi Parma. JICS, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dimaksud, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain ketika timnya Venezia FC melawat ke Stadion Ennio Tartini dalam lanjutan Seri B Sabtu 4 Februari lalu. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini masuk sebagai pemain pengganti pada menit 90+1. Sayang, laga debutnya usai absen lama berakhir menyedihkan. Venezia gagal mempertahankan hasil imbang di laga menghadapi Parma. I Leoni menelan kekalahan pahit dengan skor 1-2 setelah Parma berhasil cetak gol telat lewat Riza Kamara di menit 90+10. Masa depan pelatih timnas Vietnam Philippe Trochi ramai jadi sorotan. Akankah Trochi dipecat jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Philippe Trochi menuai kritikan usai gagal membawa timnas Vietnam bersinar di Piala Asia 2023. Di ajang itu, Vietnam bahkan harus terhenti di babak penyisihan grup usai gagal mendapatkan 1 poin pun, termasuk kalah saat melawan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Karena hal tersebut, desakan untuk memecat Philippe Trochi pun bermunculan. Bahkan ada yang meminta sang pelatih didepak jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang selalu menjadi mimpi buruk Trochi. Tercatat pelatih asal Prancis itu sudah 3 kali menelan kekalahan atas timnas Indonesia.